Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan mata kuliah otomasi industri dengan dosen pengampu Felix Felix Dinosius STMT. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli. Nama saya Bunga Fatimah Zahro. Dan nama saya Rubaya Atul Maula. Langsung saja, eh, kami mau menjelaskan tentang proyek kami. Yang pertama, dipersilakan kepada Bunga Fatimah Tuzaro. Baik, terima kasih Mas Nur Fadli. Di sini kita akan menjelaskan latihan 8. Posisi pertama, jika tombol start 1 NO ditekan, maka conveyor 1 akan on. Ya, jadi penjelasan untuk posisi 1 di sini pertama-tama kita membuat ladder diagramnya. Berikut merupakan ladder diagram yang telah kita buat. Kemudian di sini kita masih ada pada mode edit ya. Di sini nih, di sini tuh mode edit, write mode, sama di sini ada read mode. Kalau di read mode itu kita tidak dapat mengedit apa ladder ini. Tapi kalau misalnya di write mode tuh bisa diedit. Nah, terus tadi posisi 1 pertama-tama kita menyalakan di sini start stop simulation. Kita menyalakan mode simulation dulu. Klik. Karena kita sekarang nggak terhubung pada PLC ya. Maka kita menggunakan mode simulasi. Kemudian close. Kemudian kita menyalakan X20 atau start 1. Di sini klik kanan, kemudian pada menu debug, kemudian modify value, dan kita on-kan. Nah, selanjutnya, jika tombol stop ditekan, semua conveyor akan mati. Nah, kemudian tadi langkah yang selanjutnya yaitu apabila tombol stop ditekan, maka seluruh conveyor akan mati. Di sini sebelumnya tadi belum dijelaskan, di sini X20 itu mewakilkan start 1, di sini dalam keadaan normally open. Kemudian di sini ada Y0 sebagai conveyor 1, di mana conveyor 1 itu diwakilkan oleh motor 1 dan motor 1 itu diwakilkan oleh kontaktor 1. Kemudian di sini ada X21 sebagai tombol stop, di mana dalam kondisi normally close, di sini kita tekan, kita on-kan, maka conveyor atau kontaktor di sini akan mati. Nah, selanjutnya ada posisi 2, di mana maka barang akan bergerak dari conveyor 1 menuju conveyor 2. Saat barang terdeteksi sensor 1, maka conveyor 2 akan on. Ya, posisi selanjutnya adalah posisi 2. Di sini kita ulang dulu. Kita nonaktifkan mode simulasi, kemudian kita aktifkan kembali. Oke, 100% kita close. Kita nyalakan lagi, start 1, klik kanan, debug, modify value, kita on-kan, kemudian kita off-kan, karena di sini inputnya itu cuma sekali, maka kita off-kan, tapi dia akan tetap nyala, karena di sini ada latch program. Kemudian kita akan nyalakan step 2, langkah kedua di sini. Ini di mana ini merupakan sensor yang diwakilkan oleh X22 di sini sebagai star 2
atau normally open. Kita on kan. Oke. Tadi itu langkahnya terlalu cepat ya. Dimana tunggu, kita ulang dulu. Stop simulation, on simulation, close. Sini kita nyalakan. Nyalakan lagi, klik kanan, debug, modify value, nyalakan conveyor 1, on, conveyor 1 on, kita off kan inputnya, conveyor 1 tetap on, kemudian yang kedua di sini sensor, sensor akan mendeteksi barang 1, debug, modify value, sensor mendeteksi, maka di sini on. Sensor mendeteksi maka on. On, ini on, maka di sini perintah untuk timer juga on. Kemudian ketika X22 ini menyalakan Y1 atau kotak terdua, maka timer di sini akan nyala dan menghitung sampai 20 atau 2 detik. Di sini bisa dikatakan sebagai delay off, di mana T0 ini atau K20 ini 20 detik akan menghitung matinya si conveyor 1. Sini. Off. Kita on kan lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada posisi 3. Saat barang meninggalkan sensor 1, maka conveyor 1 akan off dan conveyor 2 tetap bekerja. Untuk posisi 3 tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Bea. Lanjut ke posisi 4. Saat barang terdeteksi sensor 2, maka conveyor 2 akan off. Nah, kita kembali lagi ya. Kita matikan lagi mode simulasinya. Kemudian kita on-kan lagi. Oke, kita ulang di sini. Tadi udah posisi terakhir. Di sini saya ulangin lagi. Di sini X20 sebagai start 1 atau dalam kondisi normally open. Kemudian X21 sebagai tombol stop 1, di mana di sini dipasang kepada dua kontaktor atau dua konveyor, yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2, karena tombol X21 ini akan mematikan kedua kontaktor tersebut apabila ditekan. Terus timer 0 ini sebagai delay off dari Y0, di mana apabila si sensor kedua itu menyala, kemudian apabila sensor kedua menyala, mendeteksi barang, kemudian barang akan berpindah dari konveyor 1 ke konveyor 2. Apabila si sensor 2 ini dirilis, maka Y0 atau konveyor 1 akan mati. Nah, di sini kita lanjut, di sini ada start 2 di sini sebagai sensor 2. Kemudian ada X21 sama sebagai stop 1 sebagai normally close. Kemudian X3 di sini sebagai sensor kedua. Ini sensor 1, ini sensor 2. Di mana nih kita simulasi. Klik kanan, debug, modify value. Ini apabila tombol on dinyalakan, on, conveyor 1 nyala, off lagi karena input cuma sekali, tidak detect. Kemudian yang kedua di sini sensor, apabila sensor mendeteksi barang, debug, modify value, on, di sini akan menyala dan juga outputnya akan menyala, maka dia akan menghitung sampai 20 dan mematikan Y0. Jadi, siapa yang mematikan Y0, di sini bisa X21, bisa juga T0 di sini. Oke. Terus, selanjutnya itu langkah gimana matiin sih Y1. Y1 atau kontaktor 2. Di sini matiinnya itu bisa dari X21, tombol stop, kita tekan, atau bisa juga dari stop kedua. Stop kedua ini di sini dari sensor. Kalau dari contoh soalnya itu dari sensor, kita tinggal klik kanan, debug, modify value, kemudian kita buat seakan-akan si sensor itu menyentuh si barang menyentuh si sensor on, maka otomatis kontaktor 2 akan mati.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Bunga dan Mbak Bea yang telah menjelaskan soal atau program yang kami buat ya. Mungkin cukup sekian program yang kami buat, kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.